Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Keracunan makanan. 1. Pengertian, definisi. Keracunan makanan merupakan suatu kondisi gangguan pencernaan yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan zat patogen dan atau bahan kimia, misalnya norovirus, salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter, Staphylococcus aureus. 2. Anamnesis. 1. Diare akut. Pada keracunan makanan biasanya berlangsung kurang dari 2 minggu. Darah atau lendir pada tinja menunjukkan invasi mukosa usus atau kolon. 2. Nyeri perut. 3. Nyeri kram otot perut, menunjukkan hilangnya elektrolit yang mendasari, seperti pada kolera yang berat. 4. Kembung. Faktor risiko. 1. Riwayat makan, minum di tempat yang tidak higienis. 2. Konsumsi daging unggas yang kurang matang dapat dicurigai untuk Salmonella spp, Campylobacter spp, toksin Shiga E. coli, dan Clostridium perfringens. 3. Konsumsi makanan laut mentah dapat dicurigai untuk Norwalk virus, Vibrio spp, atau hepatitis A. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus difokuskan untuk menilai keparahan dehidrasi. 1. Diare, dehidrasi, dengan tanda-tanda tekanan darah, nadi cepat, mulut kering, penurunan keringat, dan penurunan output urin. 2. Nyeri tekan perut, bising usus meningkat atau melemah. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Lakukan pemeriksaan mikroskopis dari feses untuk telur cacing dan parasit. 2. Pewarnaan gram, metilen biru low flare untuk membantu membedakan penyakit invasif dari penyakit non-invasif. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasar anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. 6. Diagnosis kerja. Keracunan makanan. 7. Diagnosis banding. 1. Intoleransi. 2. Diare spesifik seperti disentri, kolera dan lain-lain. 8. Penata laksanaan. 1. Karena sebagian besar kasus gastroenteritis akut adalah self-limiting, pengobatan khusus tidak diperlukan. Dari beberapa studi didapatkan bahwa hanya 1% kasus membutuhkan terapi antibiotik. Tujuan utamanya adalah rehidrasi yang cukup dan suplemen elektrolit. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian cairan rehidrasi oral, oralit, atau larutan intravena, misalnya, larutan natrium klorida isotonik, larutan ringer laktat. Rehidrasi oral dicapai dengan pemberian cairan yang natrium dan glukosa. Obat absorben, misalnya, kaopektate, aluminium hidroksida, membantu memadatkan feses diberikan bila diare tidak segera berhenti. 2. Jika gejalanya menetap setelah 3-4 hari, etiologi spesifik harus ditentukan dengan melakukan kultur tinja. Untuk itu harus rujuk. 3. Modifikasi gaya hidup dan edukasi untuk menjaga kebersihan diri. 9. Edukasi. Edukasi kepada keluarga untuk turut menjaga higiene keluarga dan pasien. 10. Kriteria rujukan. 1. Gejala keracunan tidak berhenti setelah 3 hari ditangani dengan adekuat. 2. Pasien mengalami perburukan. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bila pasien tidak mengalami komplikasi adalah bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 Tentuan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Panduan Praktik Klinis. Puskesmas. Disentri basiler, disentri amoeba. 1. Pengertian, definisi. Disentri merupakan tipe diare yang berbahaya dan seringkali menyebabkan kematian dibandingkan dengan tipe diare akut yang lain. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri disentri yang disebabkan oleh Shigellosis dan amoeba, disentri amoeba. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Sakit perut terutama sebelah kiri dan buang air besar encer secara terus-menerus bercampur lendir dan darah. 2. Muntah-muntah. 3. Sakit kepala. 4. Bentuk yang berat, fulminating chases, biasanya disebabkan oleh S. dysenteriae dengan gejalanya timbul mendadak dan berat, dan dapat meninggal bila tidak cepat ditolong. Faktor risiko. Higiene pribadi dan sanitasi lingkungan yang kurang. 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan 1. Febris.
2. Nyeri perut pada penekanan di bagian sebelah kiri. 3. Terdapat tanda-tanda dehidrasi. 4. Tenesmus. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan tinja tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Disentri basiler, disentri amoeba. 7. Diagnosis banding. 1. Infeksi Escherichia coli. 2. Infeksi Escherichia coli enteroinvasive, EEC. 3. Infeksi Escherichia coli enterohemoragik, EHEC. 8. Penata laksanaan. 1. Mencegah terjadinya dehidrasi. 2. Tirah baring. 3. Dehidrasi ringan sampai sedang dapat dikoreksi dengan cairan rehidrasi oral. 4. Bila rehidrasi oral tidak mencukupi dapat diberikan melalui infus. 5. Diet, diberikan makanan lunak sampai frekuensi bab kurang dari 6. 5 kali hari, kemudian diberikan makanan ringan biasa bila ada kemajuan. 7. Farmakologis. A. Menurut pedoman WHO, bila telah terdiagnosis shigellosis pasien diobati dengan antibiotik. Setelah 2 hari pengobatan menunjukkan perbaikan, terapi diteruskan selama 5 hari. Bila tidak ada perbaikan, antibiotik diganti dengan jenis yang lain. B. Pemakaian jangka pendek dengan dosis tunggal fluoroquinolon. Seperti ciprofloxacin atau makrolid. C. Untuk disentri amuba diberikan antibiotonidazol 500 mg 3x sehari selama 3-5 hari. 9. Edukasi. 1. Penularan disentri amuba dan basiler dapat dicegah dan dikurangi dengan kondisi lingkungan dan diri yang bersih seperti membersihkan tangan dengan sabun, suplai air yang tidak terkontaminasi serta penggunaan jang bersih. 2. Keluarga ikut berperan dalam mencegah penularan dengan kondisi lingkungan dan diri yang bersih seperti membersihkan tangan dengan sabun, suplai air yang tidak terkontaminasi, penggunaan jamban yang bersih. 3. Keluarga ikut menjaga diet pasien diberikan makanan lunak sampai frekuensi bab kuri 5 kali hari, kemudian diberikan makanan ringan biasa bila ada kemajuan. 10. Kriteria rujukan. Pada pasien dengan kasus berat perlu dirawat intensif dan konsultasi ke pelayanan kesehatan sekunder, spesialis penyakit dalam. 11. Prognosis. Prognosis sangat tergantung pada kondisi pasien sedang, ada tidaknya komplikasi, dan pengobatannya. Pada umumnya prognosis dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.